prinsip daripada ekonomi syariah dalam perspektif Syariah Al-Kemi itu adalah saling tolong menolong untuk albir, untuk membebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, ketemu kembali di podcast Secangkir Inspirasi by Kafuse. Brother and sister, hari ini saya paksa kawan lama saya, Kang Sofan Rahman, yang saya kira pantas untuk teman-teman kenal karena banyak pemikiran beliau yang sangat inspiratif sekali di dalam pembumian ekonomi Islam di Indonesia. Siapa Kang Sofan Rahman? Kita langsung aja kepada Kang Sofan Rahman. Apa sih Kang Syariah Al-Kemi itu, Kang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah Al-Kemi itu adalah entitas dalam ekosistem ekonomi syariah. Kami mengambil peranan untuk mengintegrasikan chemistry daripada ekosistem ini supaya tidak ada perbedaan diksi dan narasi dalam bagaimana membumikan ekonomi syariah ini. Karena gimana pun juga ekonomi syariah perlu dipahami dengan semangat yang sama, perlu digerakkan dengan etos, dengan tujuan yang sama, itu untuk memeratakan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Kang, kemarin itu saya tiba-tiba ingat antum nih ya, ketika antum di sebuah forum berbicara tentang ekonomi Islam itu saat ini tidak lagi masanya sebagai literasi, Kang. Betul. Nah, itu maksudnya gimana, Kang? Kami hanya menawarkan sebuah, bukan lagi pemikiran, ya, sebuah energi alternatif di mana ekonomi syariah tidak lagi dibicarakan sebagai komoditas literasi, komoditas diskusi, atau konten-konten akademis sifatnya. Ekonomi syariah itu harus kami segerakan prakteknya dalam etos yang nyata. Ketika ekonomi syariah itu mampu membuat masyarakat itu melihat harapan ke depan. Jadi apa yang menjadi agenda daripada Syariah Al-Kemi itu adalah mensegerakan aktivasinya. Seperti halnya kita belajar jalan, tidak selalu belajar teorinya tapi sedang mempraktekannya. Kalau jatuh ya jatuh. Iya. Toh kita belajar dari jatuh, kemudian kita bangun, kemudian kita bisa berlari. Iya. Ekonomi syariah dalam konteks pengayaan literasi adalah literasi yang benar-benar hidup secara inherent dari pengalaman. Saya selalu mengatakan bahwasanya berhijrah ke ekonomi syariah itu jangan dipersulit. Karena ad-dinu yusrun wa muyassar. Ya, hijrah ke ekonomi syariah itu adalah mudah. Mulai saja dulu, mau aja dulu. Selangkah demi selangkah kita menapak, setiap langkahlah kita itu akan mendapatkan berkah-berkah yang baru, maslahah-maslahah yang baru. Saya sependapat sekali nih Kang mengenai view kita mengenai ekonomi syariah tidak lagi dalam ranah ruang diskusi itu ya, Betul. tapi harus implementatif di bisnis kali ya, di transaksi komoditi, di transaksi harian kita. Lalu Kang, mungkin brother and sister juga selalu bertanya-tanya, kita selalu jargon ekonomi syariah. Mereka berpikir ekonomi syariah itu tidak riba, ekonomi syariah itu nabung bank di syariah kan gitu kan. Sebenarnya ekonomi syariah itu yang konkret bagi masyarakat umum nih Bang ya, bagi masyarakat Indonesia khususnya, itu seperti apa Kang? Kami di Syariah Al-Kemi itu punya visi ya, menciptakan, menghidupkan nilai-nilai keislaman sehingga kita bisa melihat hidupnya Islam yang produktif, Islam yang solutif,
terhadap permasalahan-permasalahan termasuk masalah kebangsaan. Mungkin kami memilih untuk fokus pada sisi lain daripada ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah itu dan ekonomi dan keuangan syariah tentunya berdiri pada dua pilar, qawaidus syar'i dan maqasidus syar'i. Kami lebih memfokuskan diri untuk mengajak masyarakat melihat maqasidus syar'i, tujuan-tujuan daripada ekonomi syariah. Dalam paradigma kami di Syariah Alchemy, kami melihat bahwasanya ekonomi syariah harus menjadi cermin dari kita sebagai manusia, entitas spiritual. Kebutuhan spiritualnya itu adalah mutmainnah. Setiap transaksi, setiap konsumsi itu harus menciptakan rasa mutmainnah, rasa damai. Bahwasanya kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi lainnya, manusia adalah makhluk material karena kita hidup di alam fisik. Di sisi material ini, ekonomi syariah memberikan dampak berkah. Dalam terminologi kami, dalam perspektif kami, itu adalah berkah itu yang sustainable. Bahwasanya kita sejahtera tidak untuk hari ini. Kita sejahtera untuk jauh ke depan. Kita boleh untung tapi tidak boleh merugikan. Merugikan itu multidimensi, merugikan sesama, merugikan semesta, dan merugikan masa depan. Selanjutnya, melihat manusia di sisi yang lain itu adalah makhluk sosial. Di konteks ini, ekonomi syariah itu memberikan dampak kemaslahatan, di mana aliran ekonomi mulai dari source of material sampai ke retail, sampai ke distribusi, ya, tentu di tengahnya adalah production, itu memberikan dampak maslahat yang sangat luas. Ya. Kita mungkin akan menjadi sebuah gerakan yang ada di paling depan dalam mengkritisi praktek-praktek monopoli, oligarki, bahkan jauh lebih dari itu, praktek-praktek yang mendominasi atau praktek-praktek yang mempredatori ekonomi kerakyatan, yang mengakuisisi aliran ekonomi dari hulu ke hilir. Jadi di sini Syariah Alchemy benar-benar menunjukkan keberpihakannya. Keberpihakan pada siapa? Berpihak pada semua, pada sesama. Berpihak kepada cita-cita pendiri bangsa, ya cita-cita kita semua. Seperti itu. Salut, Kang. Kang, ekonomi syariah kan juga harus, artinya tadi kan harus punya peran gitu ya. Kita harus bersuara demi kesetaraan masyarakat, demi keadilan gitu ya. Konkretnya nih Kang, saat ini yang bisa kita lakukan untuk membumikan ekonomi syariah di Indonesia terkait dengan pasar tadi gimana Bang? Pasar oligopoli, monopoli yang kita tahu sendiri, banyak hal komoditas di Indonesia yang itu masih dipermainkan oleh segelintir kelompok dalam bingkai monopoli dia atau dalam bingkai oligopoli dia. Contohnya apa nih Kang? Yang mungkin bisa brother and sister di rumah bisa tahu nih. Ini nih ekonomi syariah bisa berperan nih ngomong mengenai contohnya apa nih? Satu produksi, satu komoditas di Indonesia yang sekarang ini masih dipermainkan oleh segelintir oligator nih. Oligopoli nih Pak Kang. Biarkan teman-teman yang lain yang bicara mengenai dalil-dalil qawaid ya. Tapi kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan maqasid. Tujuan daripada ekonomi syariah itu misalnya maktub di dalam Quran sebagai wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita ambil penggalan pertama. Prinsip daripada ekonomi syariah dalam perspektif Syariah Alchemy itu adalah saling tolong menolong. Untuk albir, untuk membebaskan. Di sini kata-kata albir itu yang menjadi sebuah fakta sejarah. Ketika Islam ekspansif dalam sejarah lama kita ke Eropa dan lain-lainnya, itu membebaskan kaum jelata dari praktek-praktek predator para baron, para pemilik modal yang mengakuisisi dan menguasai semua sumber daya
manusia dan alamnya, sehingga menyiksakan masyarakat kelas buruh dan kelas budak. Dan ketika pahlawan-pahlawan Islam datang ke mereka, mereka mengatakan pada masyarakat yang ada di sekitar situ, jika engkau menerima kami, maka yang kami akan lakukan itu adalah membebaskan Anda dari praktek-praktek yang mau eksploitasi hidup Anda. Untuk itulah Islam masuk dengan salamah, dengan damai. Ya. Itu yang ingin kita sampaikan di sini terkait dengan apa yang kita hadapi akhir-akhir ini. Yang kita hadapi misalnya konkretnya apa yang dilakukan oleh Syariah Alchemy dan lembaga binaannya, Institut Sabuk Putih, itu adalah kita berusaha untuk selalu mengagendakan dan terlibat dalam perjuangan-perjuangan ekonomi kerakyatan. Yang konkretnya sekarang terjadi, misalnya ada praktek di mana dua kartel menguasai fundamental ekonomi Indonesia, itu di sektor pangan. Ya, sektor komoditas. Sektor komoditas ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya fast moving, daily base, domestic domain, dikuasai oleh dua kartel dan menyisakan kesengsaraan daripada pelaku. Konteksnya di sini adalah masalah ayam, ya. Pelaku peternakan ayam mandiri. Jadi praktek ini pada akhirnya benar-benar mempredatori, benar-benar menyengsarakan kelompok mayoritas. Dan apa yang akan kami lakukan, tunggu agendanya, itu adalah hal yang nyata. Semua di dalam ekosistem ekonomi syariah yang merasa memiliki kesyariahan ini dan keindonesiaan ini, kami undang untuk berkontribusi. Ya, benar-benar untuk melakukan langkah-langkah yang konkret sesuai dengan kemampuannya. Langkah-langkah social force seperti ini juga kami lakukan. Kartel ini kan setahu saya ya, mungkin walaupun saya tidak menyebut brand, nama, mudah-mudahan brother and sister nanti tahu, cari sendiri lah ya, kartel yang menguasai khususnya protein, kebutuhan protein Indonesia nih. Betul. Ayam. Betul. Dan Nah, yang ini sangat apa? terjangkau. Dan itu sangat terjangkau. Dan kalau kebutuhan protein terbesar itu dikuasai oleh dua kartel, kan berarti kan dampaknya kan besar sekali. Nah, konkretnya gimana cara kita untuk protein ini tidak dikuasai dua kartel ini, Kang? Caranya, Kang, konkretnya nih. Apakah kita bikin satu kartel lagi, 3 kartel lagi gitu? Ya. Untuk melawan mereka? Ya, tentunya butuh dialog. Ya, itu deh. Oke. Dialog ini itu benar-benar ini yang dilakukan oleh Syariah Alchemy. Oke. Chemistry yang berpotensi punya solusi, kami undang untuk berkontribusi to solve the problem. Iya. Ya, it's not my time yet, ya. Iya. Untuk menyampaikan apa solusinya saat ini. Iya. Tetapi bayangkan bahwasanya ini enggak tiba-tiba dua kartel ini jualan daging. Tapi yang disebutkan kartel itu dia menguasai tadi satu garis poros ekonomi, mulai dari Hulu sampai hilir hulu ya. sampai ke hilir. Mulai dari pakan, bibit, Ya, vaksinnya segala macam sampai ke pemasaran, ya, dan segala macam sampai yang di kaki 5 itu yang mereka kuasai. Oh. Ya tentunya gitu loh. Kita membutuhkan dan mengundang kecerdasan Iya. untuk terlibat di sini. Tugas kami itu adalah hanya integrating chemistry. Inilah prinsip daripada Syariah Alchemy, integrating chemistry, integrating energy daripada ini semua. Ya, jadi kami mungkin tidak hanya berharap kepada perubahan secara konstitusional atau produk-produk hukumnya, tapi yang justru kami inisiasi itu akhirnya adalah social force-nya. Ya, kami cuma akan memimpikan bahwasanya kelak itu akan tercipta, terbangun, dan berdiri konglomerasi kerakyatan pada akhirnya. Konglomerasi keumatan. Ya, jadi itu yang kami harapkan. Ya, konglomerasi itu adalah ketika umat bersama-sama, ini bicara masalah keseimbangan. Ya kan? Kita bicara mengenai postur. Ya, keseimbangan masalah postur. Ketika konglomerasi atau apapun, ketika sesuatu yang besar, gitu kan, itu mampu dimiliki oleh kata kuncinya itu adalah kebersamaan. Kira-kira seperti itu. Oh, Masya Allah. Ini brother and sister ini.
Kalau tadi Akang di syariah chemical ya, alchemy ya, syariah alchemy. Kami ini bernaung di organisasi kami, KAFOSE, Korps Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Panjang ceritanya, Mas. Karena sejarah juga panjang, 20 tahun, 21 tahun kita. Tapi sama-sama kita punya kesamaan. Betul. Punya kesamaan tujuan, punya kesamaan makosid tuh ya. Ekonomi syariah punya peran dan bisa bersuara di Indonesia nih, Kang. Teman-teman mungkin brother and sister yang aktif di ekonomi syariah dengan berbagai latar organisasi apapun ya, Kang ya. Mari kita sesuai dengan yang disampaikan Kang Sofan tadi, bahwa kita harus sama-sama kita bersuara. Ya. Kita menyuarakan suara aspirasi kita, tapi yang paling penting adalah kita harus nyari solusi, Kang. Betul. Kalau hanya ranahnya adalah bersuara, banyak orang adik-adik kita juga bisa bersuara di pinggir jalan gitu kan. Betul. Tapi peran kita memberikan solusi apa nih? Oke. Gitu sih, Kang. Mungkin coba apa nih, Kang, dalam waktu dekat nih solusi yang kita bisa sampaikan dan mungkin kita bisa galang kekuatan. Coba kita lakukan dari diri kita. Baik. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang sangat besar pada sahabat-sahabat di FOSE ya, karena sahabat-sahabat di FOSE juga sangat-sangat mewarnai energi kami. Kemudian apa hal-hal konkret yang kita lakukan? Ya jelas, kemanapun kita menyuarakan, itu adalah menyuarakan bahwasanya ayo terjun sebagai praktisi ekonomi, tidak hanya menjadi ahli teori ekonomi. Sepakat. Satu ya. Pelan-pelan, Kang. Berarti sister biar langsung dicatat. Pertama apa tadi, Kang? Mari kita terjun sebagai praktisi ekonomi, pelaku ekonomi yang sesuai dengan konsepsi syariah dan makosid syariah. Satu ya, Kang ya. Betul. Kedua, Kang. Kedua, kami selalu mengendorse untuk teman-teman muda. Masuk ke kategori yang paling substansial dalam bangunan ekonomi, yaitu komoditas. Konkretnya apa, Bang? Konkretnya, Kang. Ini agak IQ 80 nih. Konkretnya seperti ini. Bangunan ekonomi kita itu yang ini satu hal yang laten, kita sering banget kecewa gitu loh. Kenapa bangunan ekonomi Indonesia itu misalnya gitu loh, perputaran uang yang 70% dikuasai oleh sekian kecil orang, kelompok yang elit yang bisa dihitung jari, sementara sisanya itu dibagi sekian ratus juta populasi. Itu karena ketidakwaspadaan kita, karena keengganan generasi muda untuk masuk ke sektor-sektor mendasar dalam kehidupan, komoditas, sembako, hal-hal yang terkait dengan kebutuhan domestik, hal-hal yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga. We play dalam skala wallet money untuk jajan. Anak-anak muda bisnis seperti itu. Siapa yang ngurusin sawah, siapa yang ngurusin beras, siapa yang ngurusin deterjen, siapa yang ngurusin minyak? Kalau kita enggan ke situ karena itu tidak dianggap cool dan keren. Misalnya seperti itu. Keren ini, Bang. Ini yang terlupakan kita nih. Sementara on the other side ada ekonomi kreatif kan. Yang mengendorse kita. Untuk masuk dalam ranah kreatif. Ranah kreatif kalau terjemahan energinya salah, misalnya kayak gitu kan, maka kita akan selalu masuk ke sektor bikin aksesoris yuk, bikin bando, bikin apa yang tidak terkait dengan kebutuhan mendasar. Sementara kebutuhan mendasar ini orang lain yang ngurusin. Brother and sister, yang kedua nih, bercita-citalah jadi konglomerat, kuasai komoditas. Komoditas di Indonesia itu paling besar, Bang. Indonesia adalah paling kaya di sumber daya alamnya. Komoditi banyak kita. Brother and sister, penggiat ekonomi syariah, next harus bercita-cita kuasai komoditas. Ketiga, Kang. Saya bersama Alkema Syariah mengendorse untuk tumbuhnya produk-produk komoditas-komoditas lokal. Tumbuhnya produk komoditas-komoditas lokal. Contoh konkretnya, Kang. Ini biar langsung dapat inspirasi, langsung praktek kita nih. Oke. Saya terus terang di sini menyampaikan kejujuran tanpa tendeng aling-aling. Kita tidak mengendorse untuk mengkonsumsi produk nasional. Tapi komoditas lokal. Komoditas nasional.
ketika Anda mengkonsumsi produk nasional, komoditas nasional, merek-merek nasional, kemana devisa mengalir? Oke. Kalau itu brand-brand nasional. Iya, Oke? paham. Let's create theater of mind. Kemana larinya itu? Tapi kalau itu skala kelokalan, maka ekonomi ini akan wakrim jarok, akan memuliakan orang-orang sekitar kita. Itu dulu. Kalau kita bicara masalah pemerataan, ya kan? Kira-kira gitulah. Oke, brand lokal, bantu habisin support semaksimal mungkin brand lokal. Contohnya brand lokal, Resposo itu brand lokal kan. Tuh, lokal Cinere, tapi saya rasa udah dikenal di New York. Lokal Cinere, Resposo loh. Itu adalah brand lokal. Biar konkret contohnya. Iya. Brand yang nasional, kalian tahu sendiri lah. Brand nasional kopi apa gitu kan. Kalau kita beli di sana, uang larinya kemana gitu kan. Yes. Sementara kalau kalian brother and sister di sini ngopi di sini, ya larinya ke kita aja buat bikin podcast. Betul. Ada lagi kan? Selanjutnya yang kami lakukan itu adalah dengan lembaga-lembaga terkait ya. Tentunya Syariah Alchemy juga punya integritas yang oleh pelakunya itu oleh komponen-komponennya di industri branding sudah lama. Ya, ini terkait dengan masalah branding, kita terkait dengan masalah lembaga-lembaga yang akan menjadi mitra kami. Ya, jadi dalam masalah branding pun gitu kan. Ini bukan masalah logo, menentukan warna font dan lain-lainnya, tetapi brand and branding asset yang core-nya itu adalah attitude, gesture. Ya, dimana brand itu bukan logo, tapi brand itu ketika kita mampu mengekspresikan produk kita sebagai sebuah entitas yang hidup, yang full sensory, yang tangible. Sebuah bank yang mengaku misalnya bank nasional harus menunjukkan keberpihakannya seperti apa, gesturnya seperti apa, attitude-nya seperti apa. That's brand. Sesuai dengan namanya gitu kan. Sesuai dengan namanya. Jadi name, logo, or anything dalam terminologi kami, we have to bring it into life. Ya, jangan cuma menjadi aset-aset mati di kartu nama atau di pelang toko. Kira-kira seperti itu. Brother and sister, sebenarnya tadi kalau kita berbicara khusus dalam mengenai how to build a brand gitu ya, itu dengan Kang Sofwan ini juga pas sekali. Sesi lain lah itu. Cuma sesi lain, tapi sesi lain. Namun yang paling penting, Kang, kalau saya ingin berpromosi sedikit di sini nih, kalau ada pertanyaan, Mas Sidik, kenapa tidak pakai brand yang lain membuat kafenya yang sudah ada, gitu kan? Ya. Yang apa itu namanya, yang franchise gitu ya? Ambil franchise yang lainnya udah jadi, sistemnya udah jadi. Saya sebenarnya tertarik juga ngomongin tentang brand, Kang, karena saya bikin brand sendiri, gitu kan. Jadi next time kita akan ngomong khusus mengenai pentingnya brand dalam bisnis kita. Ekonomi Islam juga butuh branding ekonomi Islam seperti apa, kuatnya di mana, bagaimana kita membuild bisnis kita dengan brand yang kita buat gitu. Ya. Baik, kami tunggu undangannya. We will share a lot. Syukron, jazakallah Kang Sofwan. Saya sangat terima kasih sekali. Podcast kita kali ini Kafose dihadirin oleh sosok muda, energik. Mudah-mudahan di lain waktu, Kang, Insya Allah kami kita bisa diskusi lagi di podcast kita yang kita baru bangun 1,5 bulan, Kang. Tapi mudah-mudahan bisa bisa segera build, bisa segera tumbuh dan followernya banyak, viewersnya banyak, dan tentu paling utama adalah bermanfaat buat masyarakat Indonesia sih, Kang. Ya. Bahwa ekonomi syariah ini sangat penting dan harus mewarnai perekonomian Indonesia ini khususnya. Ya. Kang, ada closing statement kah? Closing statementnya jelas buat Kang Sidik sendiri. Kang Sidik adalah the living example, ya, bahwasanya berkarya itu harus di ruang nyata, mempertemukan sebuah ekosistem, mengintegrasikan berbagai macam solusi dalam layer-layer di dalam satu ruang ini yang namanya Rest for Sure ini. Saya rasa closing statement saya, he is the living example. Datang ke sini bicara dengan Mas Sidik, ya, dan let's do his path, ya,
dengan apapun kapasitas yang dimiliki. Terima kasih, Kang. Kalau punya ruang, kalau punya produk dan segala macam, bayangkan layer-layer kemaslahatan yang harus kita bagi bersama sekitar kita. Terima kasih, Kang. Karena waktunya sudah cukup, sudah ada limitnya, Kang. Siap. Jadi kita akhirin. Mudah-mudahan kita bisa membuat podcast berikutnya dengan Kang Sofyan dengan tema yang lebih powerful lagi. Amin, amin. Brother and sister, sampai di sini diskusi kita dengan Kang Sofyan Rahman. Mudah-mudahan banyak hal yang inspiratif tadi bisa kita segera wujudkan dalam dunia keseharian kita di dalam memperjuangkan ekonomi syariah untuk mewarnai perekonomian nasional Indonesia. Sampai jumpa kembali di podcast Secangkir Inspirasi Kafuse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.